Baik, Ibu Bapak peserta webinar Infak dan Zakat Saham yang saya hormati, webinar kita hari ini kedatangan dua narasumber yang memang punya kompetensi yang sangat-sangat ahli di bidang zakat, terutama zakat saham. Yang pertama ada Bapak Ustadz Muhammad Hasbi Zainal, selaku Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, atau biasa kita kenal dengan Puskas Basnas. Bapak Hasbi atau Ustadz Hasbi merupakan seorang atau memiliki gelar filosofi dokter dari National University of Malaysia dalam bidang Islamic Economic and Finance. Beliau juga menyelesaikan studi masternya dari universitas yang sama, juga dalam bidang Islamic Economic and Finance. Sebelumnya beliau menempuh studi S1 di Universitas Al-Azhar, Mesir, memperdalam ilmu syariahnya. Beliau memiliki banyak sekali tulisan dalam berbagai bentuk, baik itu artikel ataupun paper, yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang tulisannya seputar Islamic Economic, Islamic Filantropi, serta zakat dan wakaf. Tanpa memperpanjang lagi, kami persilakan kepada Ustadz Hasbi untuk menyampaikan materinya, kurang lebih 30 menit, Ustadz. Kepada Ustadz Hasbi dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Yang saya hormati Pak Yunan selaku Direktur di Bursa Efek Indonesia. Yang saya hormati Pak Bambang selaku Direktur FOS ya, Direktur Utama FOS. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian peserta acara zakat saham dan infak pada hari ini. Izinkan sebelum saya presentasi, saya ingin sedikit share beberapa materi ya yang bisa jadi bahan pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Iya, sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, ini nanti seputar dengan landasan fikih dan juga tentang potensi zakat perusahaan di Indonesia. Dan nanti ada beberapa tata cara bagaimana kita menunaikan zakat perusahaan dengan efektif, ya begitu. Ya, yang pertama kita bicara tentang fikih dulu ya, fikih zakat perusahaan. Di mana bahwa Puskas Basnas pada tahun 2018 lalu sudah melaunching sebuah buku tentang fikih zakat perusahaan yang Bapak Ibu sekalian bisa di-download di www.puskasbasnas.com. Di situ ada buku tentang fikih zakat perusahaan, baik dari sisi asoliyah atau dari sisi hukum ya nas yang ada maupun dari sisi pendapat-pendapat ulama-ulama yang sudah ada di dalam buku tersebut. Ya, misalnya di sini di dalam buku tersebut dibahas bagaimana ulama ya berpendapat tentang zakat perusahaan. Ya, bahwa memang kalau kita melihat dari fikihnya, itu kan perusahaan itu kan adalah sebuah sebuah ijtihad ya, sebuah kebaruan yang bertransformasi dari kebaruan zaman Rasulullah kepada zaman saat ini. Kita sudah pastikan bahwa seluruh mekanisme mekanisme sumber-sumber rezeki pada zaman Rasulullah tersebut itu semuanya diambil zakatnya. Ya, misalnya dari sisi perdagangan ada zakat perdagangan. Dari sisi peternakan ada zakat peternakan. Dari sisi jual beli barang ada zakat misalnya tijarah atau zakat dari barang dagangan yang mengendap selama setahun. Atau dari misalnya pertanian juga ada zakat pertanian. Jadi semua sumber-sumber income yang halal pada zaman Rasulullah itu semuanya di zakati ya, dari sebagaimana yang disebutkan dari berbagai riwayat gitu ya. Namun tetapi dalam perjalanan fikih itu kan berkembang gitu ya. Ada transformasi bentuk usaha yang pasti pada zaman Nabi belum ada, tetapi pada zaman kita ada, yaitu perusahaan. Ya, perusahaan itu artinya
ya perusahaan itu sama prinsipnya adalah mencari income ya, mencari profit, mengembangkan harta, tetapi di sini ada keterlibatan berbagai pihak gitu ya. Berbagai pihak, bukan hanya satu orang gitu. Ada syarikah dalam bahasa syariahnya syarikah. Syarikah itu kan perkumpulan. Nah, begitu. Nah, maka dengan gambaran tadi itu sebetulnya beberapa prinsip itu ya terkena. Pertama, secara umum harta yang berkembang dan harta yang bisa berkembang itu harus dizakati gitu. Jadi harta yang berkembang dan harta yang bisa dikembangkan itu harus dizakati. Yang kedua, ini seperti yang kedua kan di dalam perusahaan itu kan ada orang-orang kaya. Disitulah bahkan di zaman saat ini orang-orang kaya itu ya mereka yang punya perusahaan. Ya jarang sekali orang-orang kaya itu yang usahanya eceran gitu ya. Misalnya bertani gitu ya. Ya itu oke, bertani sendirian, tapi bertani perusahaan gitu. Misalnya Sinarmas membuat satu perusahaan apa bidang pertanian. Itu kaya raya, tapi kalau kayak sekarang orang yang terkaya di dunia siapa? Jeff Bezos, dia punya perusahaan Amazon gitu kan. Siapa lagi? Bill Gates punya perusahaan Microsoft. Jadi perusahaan itu sudah menjadi mainstream sumber-sumber rezeki di zaman saat ini. Maka tentu saja ini mengena pada mereka. Ya, nah di sini itu orang-orang kaya. Nah, tentang orang kaya ini ada sebuah hadis kan dari Bukhari Muslim itu ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman kan dikatakan fa'alimtum anallah aftaradu alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khudhu min aghniyaihim wa turuddu ila fuqara wa turuddu ala fuqaraihim. Ya Muaz, ketika kamu nanti di Yaman, kasih kepada mereka semua bahwa Allah memfardukan, mewajibkan kepada mereka, pada harta-harta mereka ya, yang diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang yang tidak kaya gitu ya. Nah, pengembaliannya bisa pengembalian langsung, bisa tidak langsung. Nah, artinya di sini objeknya adalah orang kaya itu subjeknya orang yang terkenanya orang kaya. Nah, jadi perusahaan itu jelas menjadi mesinnya orang-orang kaya itu untuk bisa meraup keuntungan. Nah, berikutnya juga dalam hadis lain misalnya ya riwayat Bukhari juga ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang mereka persiapkan untuk dijual belikan. Nah, ini kan jelas. Jadi apapun yang Anda jual belikan, zakatnya jangan lupa gitu ya. Karena di situ di hadisnya begini. Fil ibili shadaqatuha, di dalam onta itu ada sedekah atau ada zakatnya. Wa fil ghanami shadaqatuha, dan di dalam kambing ya, ghanam itu ada sedekahnya. Wa fil bazzi shadaqatuhu, dan albaz itu apa? Jadi albaz itu adalah mempunyai makna harta atau barang-barang yang siap dijual belikan, seperti kain, barang-barang dan lain sebagainya ya. Nah, gitu. Nah, dan hadis lain juga, kana ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'iddu lil bai'. Menurut di situ ketika sahabat Nabi Samurah bin Jundub ya pernah mendengar Rasulullah memerintahkan kepada beliau bahwa dia menceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang kami siapkan untuk dijual. Nah, itu dalam bahasa fikih namanya zakat urud tijarah. Zakat urud tijarah itu zakat dari barang-barang yang diperjual. Misalnya kita punya toko baju di Tanah Abang. Nah, ketika baju itu sudah sampai setahun mengendap, maka baju yang ada di toko itu harus dibayarkan zakatnya. Itu namanya zakat urud tijarah, zakat barang dagangan. Nah, kemudian juga dalam riwayat lain ya, para fuqaha baik salaf maupun khalaf. Salaf itu ulama yang terdahulu sekali ya, sedangkan khalaf itu ulama yang kekinian. Artinya ulama yang masih bisa melihat dinamika atau perkembangan zaman saat ini. Nah, itu juga sepakat bahwa wajibnya zakat pada harta yang diinvestasikan pada perdagangan atau yang semisalnya. Misalnya dari salaf itu kisah Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaid itu dalam kitabnya ya Al-Amwal itu menceritakan
di situ dikatakan apabila tiba waktumu untuk mengeluarkan zakat, maka hitunglah uang yang barang-barang yang diperdagangkan dan hitung sesuai dengan nilai uangnya. Hitung pula piutangmu yang ada pada orang lain, kemudian kurangi dengan hutangmu kepada orang lain, lalu keluarkan zakatnya dari hartamu yang tersisa. Nah, jadi ini Abu Ubaid terkait dengan usaha-usaha saat itu harus dikeluarkan zakatnya, dikurangi dari hutang-hutang yang atau liabilitas yang ada. Nah, ya banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang ya, bisa kita sampaikan, cuman kan ini waktunya terbatas, jadi saya pilih-pilih beberapa. Dan begitu juga dalam bukunya Fiqh Al-Qardawi dari kalangan Khalaf. Al-Qardawi ini ulama kekinian dan beliau masih hidup ya saat ini, dan beliau punya buku namanya Fiqh Zakah atau Fikih Zakah yang sangat menginspirasi pengelolaan zakat baik di Indonesia, Malaysia maupun di dunia. Nah, negara-negara yang menggunakan fikih zakatnya beliau itu paling tidak dua negara yang sangat kental, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, ini sudah menggunakan fikih zakat Al-Qardawi. Nah, di dalam fikih zakat Al-Qardawi juga sama. Beliau mengatakan wajibnya bagi para pedagang baik secara personal maupun berserikat. Nah, itu. Jadi secara personal, perorangan atau berserikat atau berusaha, perusahaan itu maksudnya. Nah, ya itu dan beliau mengutip sebuah hadis misalnya, ya ma'syarut jar innal bai'a yahduruhul lahu wal halifu fashubuhu bisadaqah. Artinya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati kami, ya kata Abu Dawud, kata Qais bin Abi Gharazah, ini dari beliau, pernah melewati kami dan beliau bersabda, beliau mengatakan ketika itu Qais berdagang, ya Qais sedang berdagang, Nabi lewat gitu, terus mengatakan, wahai para pedagang. Jadi Qais dan teman-temannya, sesungguhnya jual beli itu diwarnai dengan perilaku sia-sia dan sampah gitu, dan sia-sia intinya, kecuali ia bersihkan dengan zakat. Nah itu. Jadi sesungguhnya bisnis perusahaan itu akan sia-sia kalau nanti zakatnya terlewat. Nah itu sabda Rasulullah. Nah, hadis ini menegaskan bahwa tentang kebutuhan pedagang atau proses pembersihan terhadap perusahaan-perusahaan itu, perniagaan itu, maka perlu adanya zakat. Karena memang tentu saja dalam bisnis itu kadang-kadang ada sesuatu yang barangkali ya di situ ada goror sedikit ya, misalnya tentang barang kita ya, kita kan promosi dengan menggebu-gebu gitu kan supaya laku, padahal tidak seperti itu juga sebetulnya gitu kan. Tapi kita, nah hal begitu kan akan dibersihkan kalau kita membayarkan zakat. Artinya di sini ada faktor keberkahan dalam usaha. Nah, jadi itu ya mungkin sebagian yang bisa saya sampaikan untuk fikihnya. Jadi, saya tidak terlalu dalam, nanti akan lama. Ya silakan nanti dibaca sendiri bukunya dalam fikih zakat perusahaan yang sudah diterbitkan oleh Puskesmas. Ya, berikutnya adalah di sini kita berbicara tentang realita ya, realita supaya tidak terlalu panjang di fikihnya. Nah, sekarang kita di Indonesia. Nah, ini juga setelah itu kita juga ada buku lanjutannya ya. The next booknya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan fikih zakat tadi itu kepada realitas perusahaan di Indonesia. Ya, terus terang saja bahwa memang di dalam zakat perusahaan ini itu masih belum optimal ya untuk pengelolaan zakat. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang menjadi kendala ya. Seperti misalnya bahwa di Indonesia ini belum ada undang-undang yang mengatur zakatnya perusahaan-perusahaan publik, terutama ya. Perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu, yang yang raksasa. Tapi kalau perusahaan-perusahaan personal ya silakan boleh aja. Tapi kalau perusahaan publik nggak ada. Ya memang ada dalam Perpres SBY tahun 2014 tentang bagaimana optimalisasi BUMN ya untuk bisa membayarkan zakatnya. Tapi itu hanya impres gitu kan. Hanya impres ya, hanya instruksi. Instruksi itu kan bukan perangkat undang-undang yang bisa diaplikasikan secara langsung, tapi itu kan hanya instruksi. Kecuali Perpres, kalau Perpres kan berarti dia produk undang-undang. Nah, dalam instruksi itu di antaranya adalah menginstruksikan ke Menteri BUMN saat itu untuk bisa menggerakkan BUMN untuk juga membayarkan zakatnya. Ya, ini beda ya antara zakat
karyawan BUMN dengan zakat BUMN itu beda. Ini yang saya maksud adalah zakatnya perusahaannya, bukan karyawannya. Kalau karyawannya iya, tapi kalau perusahaannya ini yang belum tersentuh. Perusahaan itu yang zakat, bukan karyawan perusahaan. Kalau karyawannya berarti jatuhnya zakat penghasilan, bukan zakat perusahaan, zakat penghasilan karyawan perusahaan gitu ya. Ya, misalnya di situ di PSAK kita, PSAK perusahaan-perusahaan itu tidak mengatur tentang adanya COA tentang zakat, sehingga kan nggak mungkin sebuah perusahaan publik, perusahaan besar tiba-tiba mengambil porsi untuk zakat. Nah, kalau itu dilakukan maka bisa dipenjara para direksinya gitu, karena tidak ada landasan undang-undang untuk bisa menarik dana zakat dari situ. Misalnya Garuda tiba-tiba ada di laporan keuangannya untuk zakat, oh itu bisa dipenjara nanti direksinya. Mana landasan ininya? Yang ada hanyalah PSAK untuk lembaga keuangan syariah saja. Misalnya perbankan syariah itu sudah ada. Asuransi syariah sudah ada. Karena di situ PSAK-nya sudah mengakomodir adanya COA untuk zakat. Sementara untuk yang perusahaan-perusahaan yang gede-gede ini belum ada. Nah, sehingga kita butuh terobosan, butuh inovasi, butuh cara, butuh ijtihad baru. Bagaimana kita bisa mempraktekkan teori zakat perusahaan yang tadi dibahas itu ya. Nanti lengkapnya silakan baca sendiri, itu ada banyak sekali karena kalau dibahas bisa lama gitu kan. Dalam praktek sekarang. Nah, oleh karena itu kami di Pusat Kajian Strategis Basnas membuat satu buku dengan nama Indikator Zakat Perusahaan. Apa yang kami sasar di sini adalah bahwa buku ini adalah mengacu kepada zakat perusahaannya yang buku sebelumnya, yang fikih zakat itu. Nah, di mana di dalam kita menghitung zakat perusahaan itu harus harus banyak memperhatikan hal-hal yang sebetulnya sudah kita sebutkan di buku yang fikih zakat itu, ada di sana. Misalnya mana saja harta-harta yang termasuk harta wajib untuk dizakati, mana harta yang tidak wajib untuk dizakati. Nah, itu harus clear dulu. Ya, misalnya aset tetap itu kan bukan wajib zakat. Ya, kantor, mobil itu bukan. Jadi itu ya jangan diambil zakatnya gitu kan. Kemudian hutang-hutang jangka pendek itu juga tidak. Nah, kemudian sedangkan kan aset lancar yang menjadi objek zakat dikurangi dong. Jadi itu harus clear dulu, dibersihkan. Nah, itu namanya wi'a'u zakah. Jadi sebetulnya setelah diketahui harta zakat mana, harta tidak zakat mana, baru nanti akan ketahui wi'a'u zakah. Wi'a'u zakah itu adalah harta yang nanti kita akan ambil porsi zakatnya. Nah, setelah itu, setelah ketahuan wi'a'u zakahnya itu, maka kita kalikan dengan dan nanti sudah di ini dulu ya, selain juga nisab haul sudah selesai semua tadi, ketahuan wi'a'u zakahnya berapa, baru nanti dikali dengan 2,5%. 2,5% kadar zakat perusahaan itu. Nah, itulah sebetulnya zakat yang harus dibayar oleh perusahaan. Ya, 2,5% dari wi'a'u zakah atau harta yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Cuman tadi masalahnya, ketika 2,5% dari wi'a'u zakat tadi dibayarkan oleh perusahaan, maka tadi masalahnya adalah para top manajemen, para direksi bisa terperangkap oleh pidana, ya, karena tidak ada landasan undang-undang, landasan teorinya, landasan regulasinya. Nah, sehingga di sini kita perlu mencari cara lain, yaitu adalah dengan metode shareholder ya. Artinya zakat ini mau tidak mau harus dibebankan kepada orang yang memiliki saham, yang memiliki porsi di perusahaan tersebut. Bisa saham, bisa memang porsi persentase. Kalau perusahaannya bukan perusahaan publik, bisa mitra gitu. Mitra itu ya orang-orang tertentu. Jadi silakan, sama sebenarnya prinsipnya adalah dari hitungan 2,5% setelah dikalikan wi'a'u zakat tadi, maka harus dibebankan kepada shareholder. Bisa saham, atau bisa mitra, atau bisa persentase kepemilikan orang-orang tertentu. Nah, dalam hal ini maka
buku tadi itu ya begitu maksudnya. Buku yang ini adalah setelah kita hitung ya dipastikan WIAU zakatnya berapa dikali 2,5%, kita juga akan mengalihkan akan dibagikan dengan jumlah saham. Nah, itu itulah yang kami lakukan. Silakan nanti dibaca bukunya, tinggal download di internet ya, ataupun Google juga akan ketahuan indikator zakat perusahaan. Itu akan ada itu muncul di Google, indikator zakat saham perusahaan. Nah, kenapa tujuan kami begini adalah supaya para pemilik saham di perusahaan itu tetap bisa melaksanakan kewajiban zakat perusahaannya. Misalnya ada orang yang punya saham di Unilever, di bank A, bank B, di perusahaan apapun ya di Indonesia yang publik, yang listed di Bursa Efek. Nah, itu mereka selama ini kan zakat saham perusahaan itu adalah nilai saham itu dikali dengan 2,5%. Padahal nggak begitu gitu secara teori syariahnya. Harusnya karena di dalam saham itu di situ ada liabilitas, ada beban perusahaan, ada lain-lain yang harus dikurangkan. Jadi yang harusnya yang fairnya adalah dengan cara tadi ya, setelah kita mengurangi liabilitas semua beban-beban yang ada di perusahaan itu, ketahuan WIAU zakatnya berapa, baru dibagikan dengan jumlah saham. Maka akan ketahuan berapakah besar zakat per lembar sahamnya per tahun. Ya, tinggal dikalikan dengan sahamnya dia, selesai. Misalnya nanti akan ketahuan per lembar sahamnya 50 perak misalnya. Tinggal dikalikan dengan berapa dia jumlah pemilikan sahamnya di situ, selesai dibayarkan ke lembaga zakat, itu sudah gugur kewajiban zakatnya. Itu lebih fair. Karena nilainya itu sebetulnya kalau kita hitung itu bisa hampir 2 kali lipat dari cara yang pertama itu, nilai saham dikalikan 2,5%. Padahal di dalam lembar saham itu ada beban perusahaan, ada aset tetap, ada macam-macam ya. Nah, maka itu harus dibersihkan dulu. Nah itu yang kita lakukan. Dari mana cara ini ya Pak didapat? Dari fikih zakat yang tadi itu sebetulnya ada di situ. Kemudian ternyata negara-negara lain, Kuwait misalnya, itu sudah melaksanakan hal yang serupa. Di Kuwait itu bahkan sudah 12 tahun yang lalu mereka menerapkan cara ini gitu. Jadi mereka di Kuwait itu akan menerbitkan besaran zakat per lembar sahamnya di perusahaan-perusahaan yang mainstream, perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang orang Kuwait itu tahu gitu ya. Nah, nanti mereka tinggal ngikutin aja. Misalnya saya punya saham 1.000 lembar di perusahaan A. Nanti ada berapa tarifnya per lembarnya. Tinggal dikalikan, selesai. Nah, itu Kuwait sudah berlaku. Nah, Indonesia ini belum. Maka kamilah ya Puskesmas kemudian merumuskan hal tersebut. Ya, kami hitung misalnya di tahun 2019 lalu, ya kami membuat buku yang tadi itu, ya bahwa kita punya potensi yang sangat besar sekali di sini. Misalnya di saham syariah aja kita punya porsi aset keuangan syariah itu ada 3.700 triliun di tahun 2019. Kemudian di listed BEI juga perusahaan yang saham listed itu kan nilainya sudah tinggi sekali sampai 7.000 sekian triliun ya untuk kapitalisasi pasarnya itu besar sekali. Ya kemudian ya sebentar. Ya sebentar dulu, ada yang nangis sebentar. Iya nggak apa-apa Ustadz. Ya Ibu Bapak mohon menunggu sebentar. Biasa kalau WFH ya begitu. Ada gangguan-gangguan yang kalau di kantor nggak ada, tapi kalau WFH ada.
Iya, maaf. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi, dari buku yang, tadi itu yang saya yang sudah kita susun itu, inilah yang sudah kita hitung ya. Ini potensi-potensi yang sudah kita hitung. Ya di sini kita bisa lihat bahwa potensi zakat di berbagai sektor perusahaan sudah kita petakan, dari sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti, real estate dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Nah, di sini sudah ada nilai potensi dari berbagai sektor perusahaan. Ini ada 600 emitenan yang sudah kita hitung ya. Kita hitung rinci itu, dari mulai kita ambil laporan keuangannya, kita baca laporan keuangannya, kita hitung berapa aset tetap, ya kita hitung berapa liabilitas, kita hitung berapa wi'al zakat dan sebagainya. Nah, ini potensi bersih dari per sektor perusahaan yang listed di BI. Misalnya pertanyaan itu ada 3,6 maksudnya 3,6 ya miliar ya, atau 3.669 miliar di tahun 2018. Pertambangan juga demikian dan seterusnya ya, dan totalnya adalah 101 triliun 329 miliar rupiah. Itu potensi zakat dari perusahaan di tahun 2018. Kenapa 2018 kecil? Sebenarnya bukan kecil, karena ini datanya kemarin kita ngambilnya cut off-nya per September ya, harusnya kan Desember. Nah, ini sebenarnya kemarin karena datanya terbatas. Jadi sebenarnya kalau diambil Desember saya kira lebih besar dari ini. Jadi mungkin barangkali di antara 110-an ya, triliunan. Tuh. Nah, nah kemudian kami juga melis ya, bukan hanya melis potensi zakat, tapi juga menghitung berapa rata-rata besaran zakat per lembar sahamnya. Untuk pertanyaan sendiri, ini rata-rata zakat per lembar sahamnya adalah 72 perak, pertambangan 39 perak, industri dasar dan kimia 15 perak, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara kita dalam tadi memfasilitasi perusahaan agar tetap membayar zakatnya melalui para shareholder yang bisa membayarkan zakatnya seperti di Kuwait ya, seperti di Kuwait. Ya karena kalau kita mengandalkan dari perusahaan itu tadi langsung 2,5% dipotong kemudian disuruh bayar ke lembaga zakat, itu tidak akan mungkin. Ya karena regulasi kita tidak mendukung hal tersebut, kecuali mungkin ada revolusi ya besar-besaran gitu kan yang bisa membuat itu menjadi nyata. Tapi selama ini untuk hal tersebut sepertinya tidak memungkinkan. Bahkan Malaysia sendiri pun belum optimal untuk salah perusahaan yang Malaysia ya. Karena kalau Malaysia itu katanya Petronas di Malaysia kalau zakatnya dibayar, itu bisa selesai kemiskinan di Malaysia gitu kan. Nah, artinya ini kan perlu terobosan gitu. Nah, dari 1 triliun itu potensinya. Nah, barangkali misalnya andai kata 5% dari ini aja bisa terrealisasi kan berarti ada sekitar 5 triliunan. Dari situ bisa dikembangkan atau bisa didistribusikan ke zakat, itu ya bisa menjadi sesuatu gitu ya. Ya barangkali mungkin yang setengahnya itu punya asing ya sahamnya, berarti kan susah zakatnya gitu di luar ya, jadi nggak bisa diambil zakatnya. Kemudian ada 5% saja yang bisa kita tarik misalnya, itu bisa sampai 5 triliun. Itu potensi-potensi yang sudah kita hitung. Nah, kemudian di sini selain itu juga ada custom ya, maksudnya custom itu adalah di sini juga tidak bisa menjadi salah satu panduan ya. Nah, kami juga sudah mengeluarkan panduan penghitungan zakat saham perusahaan. Jadi untuk mereka-mereka yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan ya bisa silakan mungkin bisa membaca panduan ini. Nah, misalnya di sini adalah misalnya ada satu case ya, Bapak Haryo memiliki saham di PT Astro Argo Lestari, karena di situ kita sudah listkan nama perusahaannya. Inilah keuntungan dari teori ini, atau cara ini adalah kita bisa menembak perusahaannya. Tapi kalau cara nilai saham dikali 2,5% itu kita tidak bisa melist perusahaannya, nama-namanya nggak tahu. Kalau ini kita bisa langsung, sahammu di mana? Saham kamu di perusahaan apa?
perusahaan apa, itu bisa langsung dihitung berapa sahamnya, tinggal dikalikan dengan jumlah saham. Nah, misalnya di sini pada tahun 2019 Bapak Aryo memiliki saham pada PT Astra Agro Lestari sebanyak 20 lot atau 2.000 lembar saham yang dimiliki sejak tanggal 21 Juli 2019. Maka berapakah zakat Bapak Aryo itu yang wajib dizakati? Nah, nanti di situ dicek dulu. Kalau memang saham Pak Aryo itu sudah melewati haul, maka zakatnya wajib. Tapi kalau misalnya Pak Aryo itu belum melewati haul, maka ya zakatnya ditunda dulu sampai haul itu datang. Baru dikalikan dengan jumlah sahamnya. Nah, begitu ya. Atau banyak sekali. Jadi sebenarnya itu ya prinsipnya seperti itu. Ketika kita memiliki saham di sebuah perusahaan yang ada namanya, bernama, itu bisa langsung diketahui berapa yang harus dibayar. Nah, selain dari buku fikih zakat yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ada indikator zakat saham perusahaan juga, kemudian ada panduan-panduan cara perhitungannya yang custom ya, yang manual gitu kan, bisa menjadi salah satu para praktisi zakat di lembaga zakat atau di Basnas ya, ketika ada yang menanyakan saya punya saham ini berapa zakatnya, tinggal lihat listnya di buku tadi, indikator zakat perusahaan, cocokannya dengan saham yang bersangkutan, karena itu sudah kita hitung semua perusahaan-perusahaan yang ada di listed di BI itu, hampir semuanya, kecuali untuk perusahaan bir ya, perusahaan yang beralkohol, perusahaan perjudian itu enggak. Tapi untuk perusahaan perbankan konvensional kami masih menghitung. Rokok masih menghitung. Kenapa demikian? Ini didasari dari fikih zakatnya Wahbah Zuhaili ya, karena di situ dibahas tentang zakat obligasi. Obligasi itu kan secara syariahnya tidak syar'i, kan obligasi kan masih ada unsur riba. Tetapi unsur transaksi ribawi itu tidak menggugurkan si pemilik harta tersebut terkait dengan kewajiban zakatnya. Nah, itulah yang kita pakai kemudian dalam tetap kita hitungkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang non-DES atau non-daftar efek syariah. Nah, tadi. Jadi ada DES, ada non-DES juga. Itu yang kenapa kita hitung juga. Nah, itu tinggal nanti ketika ada yang menanyakan berapa zakat saham saya, tinggal nilai itu dikali dengan jumlah sahamnya dia. Nah, kami sudah membuat aplikasi sebetulnya dalam memudahkan para pemegang saham perusahaan ya untuk bisa menunaikan zakat sahamnya. Nah, misalnya di sini di dalam link ini yang nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, itu juga bisa dilihat nanti, langsung aja bisa dilihat bagaimana di situ langsung ketahuan berapa zakat per lembar saham. Tinggal nanti dimasukkan berapa jumlah sahamnya. Yang kedua, kami juga sudah membuat aplikasinya, aplikasi Android di Play Store itu, kalkulator zakat saham. Nah, itu juga sama sebetulnya. Cuman bedanya kalau di web base itu kita tidak ada sistem login, langsung di situ menghitung berapa besaran zakatnya dan bisa langsung dibayarkan. Jadi tanpa login, berarti kan anonim sih ya kalau di sini. Tapi kalau di Android itu sudah ada sistem login. Ya, silakan daftar dulu, login dulu, baru nanti ada historicalnya. Dan nanti ada invoice-nya. Jadi ini lebih dalam sebetulnya, karena misalnya di dalam aplikasi web base itu kita bisa lihat perusahaan apa di situ, tinggal cari gitu kan, ada 600 sekian ya, kemudian tinggal klik misalnya Adaro, kemudian mau bayar zakatnya tahun berapa, karena yang sudah kita hitung ini 2 tahun saja, 2012 dan 2019 gitu. Jadi tinggal pilih 2 tahun yang berapa. Nah, misalnya tahun 2019, nah, maka ketahuan zakat per lembar saham untuk PT Adaro itu adalah 4,5 perak. Kecil, dan itu secara psikologis kecil sekali zakatnya per lembar saham. Jadi kalikan dengan lembar saham yang misalkan punya 1000 kan, 1000 berarti punya 10 lot gitu di sini. Ya tinggal maka ketahuan jadi zakat untuk 1000 lembar saham di PT Adaro itu cuma 4.500 perak, kecil. Nah, inilah yang kita perlukan oleh lembaga zakat untuk bisa mengedukasi mereka para pemilik saham itu agar
mau membayar zakatnya kecil kok, zakatnya nggak besar, cuma 4.500, tapi itu sudah bisa menggugurkan kewajiban zakatnya dia. Nah itu. Tapi ini betul gitu, bukan angka yang mengada-ngada, tapi ini sudah hasil hitungan kita hitung dari aset tetapnya, dari semuanya kita hitung. Nah jadi per lembar saham di PT Adaro itu cuma 4 perak. Kecil. Ini yang perlu kita coba kalau misalnya kita bicara PT Adaro zakatnya harusnya sekian ratus M. Nah, itu kan berat ya, itu kan akan sulit untuk bisa kita raih di situ. Gitu. Karena kita langsung nembak atasnya. Ini sebenarnya betul 200 M betul gitu. Tapi dibagi dengan sekian juta saham yang ada di situ. Sekian juta saham atau sekian miliar bahkan ya. Kalau Unilever kan punya 7,5 miliar lembar saham itu. Jadi miliaran. Nah, baru di situ ada psikologi yang oh iya kecil ternyata. Oh iya ternyata ringan kok, oh iya ternyata nggak besar. Tapi ini kalau ini masif gitu kan, seluruhnya mereka para pemegang saham itu teredukasi, ramai-ramai membayar zakatnya, memberikan wajib. Oh ini akan luar biasa. Ini akan jadi gerakan gerakan masif yang memberi dampak yang luar biasa untuk perkembangan ekonomi syariah, pada khususnya adalah kesejahteraan masyarakat du'afa gitu kan, dari sektor zakat perusahaan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sharing ya. Mungkin tadi waktunya, mohon maaf kalau lewat dari 30 menit. Insya Allah nanti ketika ada diskusi, tanya jawab bisa kita perdalam lagi dari apa yang saya sampaikan tadi. Demikian Bapak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasbi atas materi yang disampaikan. Menarik sekali, mulai dari sedikit tadi di awal fikihnya, sampai cara menghitung fikihnya, sampai effort yang sudah dilakukan oleh Basnas untuk menghitung zakat per lembar dari setiap perusahaan yang ada di bursa itu. Jadi investor tinggal ambil angkanya dikali berapa lembar yang dimiliki oleh investor. Kemarin saya sempat lihat juga publikasi dari Basnas itu Pak, dan memang angkanya kecil-kecil. Jadi investor itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat untuk investor, harusnya untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Baik, Ustaz Hasbi, terima kasih atas materinya. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kedua.